Gapai ini dari revolusi Islam di Iran dapat menggulingkan Syah, semuanya berkatnya Muharram dan Safar. Kalau tidak menghadiri Husainiyah yang cerita-cerita Al-Husain itu, tidak ada penyemangat kami untuk melawan kezaliman Syah Iran, untuk menggulingkan, karena Syah terlalu kuat. Tapi cinta kesyahidan, pengen berkorban seperti berkorbannya Al-Husain, itu yang mendorong mereka melihat Syah Iran kecil. Karena mereka meyakini Allahu Akbar, Allah yang besar, ini manusia kecil. Betul kenyataannya, dengan mudah Imam Khomeini menggulingkan Syah Iran hanya dengan kaset-kaset yang disebarkan. Itu pun dari Prancis disebarkan kaset-kaset, dan semuanya pengen mengikut jalannya Al-Husain alaihissalam. Ini salah satu keberkahan ya. Saya mengambil kesimpulan beberapa keberkahan, 7 keberkahan yang masih saya ingat ya. Satu itu memberi semangat kepada para pejuang. Yang kedua, keberkahannya ketika kita bersedih dengan sedihnya Al-Husain, itu kita dapat pengampunan dari Allah dosa-dosa kita, dosa-dosa akan diampuni. Sedih, menangis, itu dalam riwayat dari para maksumi terampuni dosa. Kita tinggal yakin atau tidak. yakin. Ini keberkahan yang kedua. Keberkahan yang ketiga, mengajarkan umat sesudahnya untuk belajar dari Al-Husain, pengorbanannya beliau di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan yang keempat, sedih dengan kesyahidan Sayyidina Husain berarti sama dengan kesedihan kita saat Rasul jika dibantai oleh umatnya sendiri. Kita bersedih seandainya Rasul dibantai oleh umatnya seperti Al-Husain dibantai. Itu membawa keberkahan kepada kita, kesedihan tersebut. Karena kita ikut pilu, ikut sedih dengan kesedihan yang menimpa kepada Rasulullah. Bagaimana? Karena Al-Husain minni, kata Rasulullah. Husain dariku. Jadi darah daging Husain itu darah dagingku. Ini dalam riwayat tafsir Durrul Mansur sudah dikatakan ketika turun ayat Tathir, lahmuhum lahmi wa damuhum dami. Daging mereka dagingku. Ana harbun liman haraba, aku perang terhadap orang yang memerangi mereka. Kemudian yang kelima, manusia dapat memilih mau ikut Sayyidina Husain atau mau ikut jalan musuhnya Sayyidina Husain. Keenam, Sayyidina Husain alaihissalam adalah pemimpin pemuda penghulu surga, dan yang memeranginya, yang memerangi Al-Husain dengan ini, pemimpin penghulu neraka. Yang ketujuh, Sayyidina Husain menurut Al-Quran adalah manusia yang suci. Berarti yang memeranginya, pembunuhnya Al-Husain adalah manusia yang najis dan kotor. Karena gak mungkin manusia yang suci akan membunuh manusia yang suci. Kalau mau dikatakan, oh ini para tabi'in khairul qurun karni, summal ladzi yalunahum, sebaik-baik abad di abadku. Kemudian yang setelah itu, ternyata buktinya dalam kehidupan kenyataannya syarrul qurun, paling buruknya, sehingga terjadi peperangan antara Muhajirin dan Ansar, perang Jamal, perang Siffin, pembunuhan bukan sedikit, puluhan ribu. Perang Jamal itu dari kedua belah pihak ada yang mengatakan 10.000. Lain perang Siffin, apa ini Khairul Qurun? Betul Khairul Qurun karena adanya Rasulullah kalau mengikuti Rasul. Tapi kalau tidak mengikuti Rasul, bukan Khairul Qurun lagi, syarrul qurun, seburuk-buruknya abad. Ini yang perlu diambil iktibar
Dan saya tidak ingin memanjang lebar dalam hal ini karena sudah banyak acara-acara. Yang penting kesemangatan kita menghadiri majelis seperti ini itu adalah pertama lahan ibadah kita. Itu yang paling penting. Pasti langkah-langkah kita ke sini diampuni dosa kita. Bahkan dihilangkan kegelisahan kita, dipanjangkan umur kita, ditenangkan jiwa kita, diberi fuyudat ilahiyah, ya, hal-hal yang dari Allah yang menenangkan jiwa ini pasti akan diberi oleh Allah. Yang berkhidmat, ya, nolong di majelis ini, ngangkat dakwah apa syahid, moga-moga dipandang oleh Al-Husain dan mendapatkan syafaatnya Al-Husain bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma bihaqqil Husain wa abil Husain wa akhil Husain wa ummil Husain wa jaddil Husain. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan amal kami ya Allah penerang terhadap kuburan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami yang kesini semata-mata pasrah kepadamu ya Allah, dan pasrah kepada Rasulmu, pasrah kepada para imam maksumin ya Allah, mencari keridhaan mereka semua ya Allah. Maka ridailah kami ya Allah.